Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arma Suryani dalam Romantika Kehidupan. Kali ini saya masih berkisah tentang bahagia itu sederhana. Alasan saya memakai frase romantika kehidupan karena insya Allah kedepannya saya akan mengisahkan lika-liku hidup, suka duka, bahagia, konyol, dan segala macam yang saya alami. Saya dengar, saya saksikan, atau yang diceritakan orang ke saya dari kecil hingga saat ini. Tentunya kisah tersebut dikemas sebaik mungkin yang saya mampu. Yang pasti tidak membuka aib siapapun. Saya hanya berharap cerita saya ini bisa bermanfaat bagi orang lain, dapat dinikmati, diambil pelajaran, atau diambil ibrahnya. Hari gini kita sering pusing ya dengar berita, jumlah meninggal sekian, positif sekian, yang dirawat sekian. Gimana kalau kita lupakan sejenak? Dan yuk kita ikuti kisah gadis kecil yang bahagia, karena baginya bahagia itu sederhana. Santai aja ya teman-teman, relax aja. Teman-teman, pernah nggak tinggal di desa? Tentunya ada yang pernah, ada yang belum, bahkan memang tinggalnya di desa ya. Sekarang mari kita sama-sama melanglang buana ke desa zaman bahula. Oh ya, coba sekarang bayangkan teman-teman adalah gadis kecil itu, biar bisa ikut merasakan kebahagiaannya, oke? 40 tahun yang lalu di sebuah desa di kaki bukit yang jauh dari hiruk pikuk keramaian. Udaranya bersih, pemandangannya elok, sawah-sawah terbentang luas bagaikan permadani, sungainya pun jernih. Di sanalah gadis kecil yang hatinya masih suci lahir dan dibesarkan. 12 tahun umurnya ketika itu. Hari-harinya penuh dengan keceriaan. Keceriaan seorang gadis desa yang polos dan suci. Hari-harinya ditemani oleh bebek gembelaannya. Ya, sebut saja namanya Laila. Setiap hari Laila sekolah pulang pergi jalan kaki. Perginya mendaki bukit, pulangnya menurun bukit. Bagi Laila turun naik bukit itu sama kencangnya karena udah biasa. Sepulang sekolah Laila langsung ganti baju, sholat zuhur dan makan. Habis itu pergi ke belakang dapur melepaskan bebek-bebeknya yang berjumlah 50 ekor. Mulailah si bebek-bebek itu masuk ke sawah. Dari petak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Saat itu tanaman padi sedang menghijau. Belum lagi terbit bulir-bulirnya. Para bebek berbaris rapi tanpa aba-aba di antara rumpun-rumpun yang subur, bergerak serentak ke depan, menyisir setiap rumpun, mencari cacing atau keong untuk dimakan. Sebuah pemandangan yang sangat indah di mata Laila. Ia bernyanyi-nyanyi kecil sambil mengikuti bebek-bebeknya dari petak sawah yang satu ke petak sawah yang lainnya. Terkadang Laila berlari-lari di pematang sawah yang bagi orang kota itu hal yang sulit dilakukan. Semakin lama semakin jauh. Sampailah Laila di petak sawah yang lebih luas. Di sana bebeknya mencari makan lebih lama. Laila menghadap ke arah perbukitan, lalu berteriak, "Oi!" Terdengar sahutan dari balik bukit, "Oi, oi, oi. Namaku Laila." Pantulan gema dari bukit bagaikan teman bagi Laila. Laila tersenyum bahagia. Ternyata bahagia itu sederhana. Tapi efeknya luar biasa. Tanpa disadari Laila, bebek-bebeknya pun sudah pindah ke petak berikutnya. Laila pun berhenti bercanda dengan Gema. Tak terasa matahari mulai redup. Tanpa dihalau oleh Laila, rombongan bebek pun balik arah pulang ke kandang dengan perut kenyang. Beda halnya dengan sebagian gadis-gadis zaman sekarang yang kalah sama bebek, yang terkadang lupa pulang ke rumah di waktu sore, bahkan sering pulang malam. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengar cerita saya. Jika bermanfaat, tolong di like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dah. Assalamualaikum.